setelah ini akan ada ini lagi, akan ada kampus yang lain yang akan ngisi lagi dari Polman ya, Politeknik Manufaktur. Ya, dari Politeknik Manufaktur ya. Kakak-kakak dari Polman ini udah pada hadir kah? Jadi teman-teman di sini bisa nanya-nanya tentang Polman ya. Polman itu ada di Dago ya, di Kanayakan ya? Masih ya, Pak Rifki di sana ya, kampusnya? Masih di Kanayakan. Masih di Kanayakan ya, di Dago. Nanti di sana teman-teman nih penasaran misalnya di Polman tuh belajar apa aja sih gitu, terus nanti ke depannya prospek kerjanya atau prospek untuk misalnya membuka untuk dunia usahanya apa aja gitu, bisa ditanyain sama Kak Rifki nih sekarang ya. Gitu mumpung ada Kak Rifkinya. Jadi ini jadi opsi juga ketika kalian misalnya targetnya ke PTN tapi juga ke Politeknik juga ada target, bisa juga ya gitu. Sekarang karena ini Polman namanya udah kesohor banget ya, udah terkenal banget ya di Bandung gitu sama atau bahkan di Indonesia udah terkenal banget ya. Ini tuh Polman tuh Politeknik Manufaktur ini tuh kalau nggak salah dia ada kerja sama luar negerinya segala. Saya sekilas masih ingat tahun kemarin itu ada kakak siapa yang ngisi dari Polman juga dan memang ini apa ilmunya luar biasa gitu di Polman ini yang dipelajari dan hasilnya pun untuk kehidupan manusia pun bermanfaat banget gitu. Nah lumayan katanya suaranya udah cukup begitu, mungkin nanti agak lebih lantang lagi aja ya. Oke, teman-teman semua, kita akan lanjut ke Kak Rifki dari Politeknik Manufaktur. Kepada Kak Rifki dari Polman, kami persilahkan. Oke, di sini ada Politeknik Manufaktur Bandung. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari segi penamaan Politeknik Manufaktur Bandung, di mana mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa di Indonesia sendiri banyak jenis dari perguruan tinggi itu sendiri. Ada universitas, institut, dan salah satunya juga ada politeknik. Nah, di sini politeknik pun masih banyak lagi jenisnya. Ada politeknik biasa, ada politeknik yang lebih menjurus gitu, kayak manufaktur, ada kesehatan, dan lain-lainnya. Dan di sini ada Politeknik Manufaktur Bandung, di mana Politeknik Manufaktur Bandung atau Politeknik Mekanisme ITB itu adalah sebuah politeknik yang berlokasi di Bandung, lebih tepatnya di Jalan Kanayakan nomor 21, Dago di arah Klembang. Jadi sudah pasti dingin lah lokasinya gitu. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu juga apa itu manufaktur ya. Manufaktur sendiri menurut KBBI yaitu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk yang sudah siap dipakai. Nah, di sini berarti kalau kita satukan dengan pengertian politeknik, yaitu sebuah perguruan tinggi yang bergerak atau yang bergerak di bidang ilmu terapan, maka arti dari Politeknik Manufaktur itu adalah politeknik atau sebuah perguruan tinggi yang bergerak atau yang mempersiapkan mahasiswanya itu untuk menjadi seorang manufacturing, di mana seorang manufacturing itu adalah orang yang mengetahui bagaimana proses pengelolaan bahan mentah menjadi produk siap pakai, atau dalam bahasa sederhananya itu adalah politeknik manufaktur itu adalah tempat bagi orang-orang atau tempat untuk seorang mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang pengusaha, mungkin secara sederhananya seperti itu. Ya, ini dari manufaktur sendiri ada proses-prosesnya mulai dari perencanaan produk, terus perancangan teknik pembuatan sampai manajemen produksi. Dan di sini pun dari segi pengertian sampai proses-prosesnya ini di Polman sendiri itu sudah diterapkan. Ini merupakan picture atau gambar dari kampus Polman ya, sebagian kecilnya mungkin dari segi dari dalamnya, dan ini gedung yang tershoot dari sini adalah gedung dari jurusan Teknik Manufaktur. Mungkin sini saya akan menyangkut pautkan juga dengan keadaan kita sekarang, di mana keadaan kita sekarang ini adalah keadaan kita ditempatkan di zona atau di konteks industri 4.0 dan society 5.0, di mana semua kegiatan, semua yang semua kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan manusia itu sudah lebih sederhana, sudah banyak yang membantu, yaitu dengan bantuan dari robot atau teknologi yang sangat maju, hologram seperti yang ada di gambar. Kemudian di sini pun dengan adanya
Industri 4.0 dan Society 5.0 ini kita semakin maju dan berkembang. Salah satunya ada self driving, di mana self driving ini adalah salah satu bukti atau salah satu pembuktian dari adanya Industri 4.0 ini, di mana self driving ini segala sesuatu ketika kita mengendarai itu sudah dibantu oleh robot atau teknologi yang canggih gitu. Kemudian di sini pun dengan adanya Industri 4.0 ini kita dibantu juga yang namanya robot ya, mulai dari medis, makanan sampai pekerjaan manusia yang lainnya, mulai dari produksi dan juga pemasaran. Dan yang mungkin kita ketahui bahwasanya Indonesia ini juga sudah salah satu negara yang bisa dibilang cukup maju dalam teknologi ya, meskipun masih jauh dengan negara-negara Jerman dan Eropa gitu. Tapi dengan adanya Industri 4.0 ini sudah membuat atau menambah peluang gitu bagi Indonesia sendiri untuk bisa lebih maju dan berkembang. Nah, lanjut ke selanjutnya, ketika kita sudah tahu bagaimana kondisi kita saat ini, di mana kondisi Indonesia saat ini dan kondisi apa yang kita yang dibutuhkan ke depannya itu, ketika kita sedang berada di sekolah menengah atas, apa yang harus kita lakukan gitu, apa yang harus kita lanjutkan langkah kita sehingga kita bisa tahu gitu kemana arah kita sehingga cita-cita kita bisa tergapai. Nah, di sini Politeknik Manufaktur Bandung menyediakan tempat gitu untuk rekan-rekan semua. Politeknik Manufaktur Bandung ini merupakan tempat yang bisa menjadi wadah buat teman-teman semua mencari ilmu, mencari relasi, dan mencari segala sesuatu yang teman-teman butuhkan. Salah satunya di bidang teknologi atau teknik ya. Jadi mungkin di sini lebih difokuskan kepada anak-anak yang kalau di SMA itu jurusan dari IPA, karena mungkin untuk teknik sendiri, khususnya teknik manufaktur itu tidak ada kaitannya dengan jurusan IPS, mungkinnya kalau di SMA. Tapi kalau untuk SMK, mungkin ada beberapa SMK yang bisa relate masuk ke Polman ini, tergantung jurusan yang ada di Polman dan tergantung dari SMK yang memang apakah jurusannya relate dengan Polman, mungkin seperti itu. Nah, di sini keunggulan dari Polman sendiri, kenapa sangat dibutuhkan atau kenapa Polman ini sangat istimewa gitu daripada politeknik lain. Pertama, Polman ini merupakan politeknik pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerjasama dari negara Swiss dan negara Indonesia, di mana Indonesia ini diwakili atau diwakili oleh ITB. Jadi pembuatan Polman sendiri sejarahnya itu adalah kerjasama bilateral antara pemerintahan Swiss dengan Indonesia, yang dimana Indonesia itu diwakili oleh ITB. Berarti Polman ini adalah salah satu produk atau anak dari ITB, anak pertama ITB yang sangat berkembang dan maju sampai sekarang. Nah, pendirian dari Polman ini sendiri adalah pada tahun 1975, di mana sekarang sudah mencapai umur 44 tahun menuju 45 tahun. Dan dulu namanya itu adalah Politeknik Mekanik Swiss ITB, di mana Politeknik Mekanik Swiss ITB ini mengambil nama Politeknik Mekanik karena dulu itu bergerak di bidang mekanik ya. Mekanik itu adalah bidang yang kayak kayak robotik gitulah kalau bahasa sederhananya gitu. Kayak robotik ataupun pembuatan perkakas-perkakas yang menunjang ke industri atau ke produk-produk industri seperti itu. Swiss dan ITB itu adalah nama dari lembaga yang membuat politeknik ini gitu. Kemudian di Polman sendiri ini ada program yang namanya itu adalah D3 dan D4. Dan Polman ini karena politeknik, yang namanya politeknik itu adalah program studinya itu atau jenis program studinya itu berbeda dengan universitas, di mana universitas itu lebih ke adanya S1, S2, dan S3 misalkan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga universitas juga ada yang membuka cabang diploma gitu. Karena politeknik ini adalah pendidikan berjenis diploma, maka jenis program studinya itu adalah D3 dan D4. Nah, perbedaan dari D3 dan D4 ini ada
sangat berbeda ya, tapi sederhananya ini kalau D3 ini adalah diploma yang jarak kuliahnya itu atau rentan kuliahnya itu adalah selama 3 tahun, dan D4 itu adalah 4 tahun gitu. Berbeda dengan universitas, di mana universitas ketika kita mau mengambil S1 itu kadang bisa mengambil semester cepat, dan ada yang mungkin lulusnya juga terhambat gitu mungkin. Nah, bedanya di Polman sendiri atau di Politeknik itu ketika kita mau mengambil atau ketika kita sudah mengambil program studi D3, kita udah harus lulus itu 3 tahun gitu, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Jadi lulusnya itu udah harus pas 3 tahun, karena SKS ataupun sistem kredit semesternya itu sudah ditentukan dan sudah diatur oleh Politeknik itu sendiri atau Polman ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk alamatnya Jalan Kanayakan nomor 21 ya, di Dago, Coblong, dan Bandung. Dan kebetulan jika teman-teman bertanya di Bandung itu, di kota Bandung ya, Bandung itu sangat luas, tapi di kota Bandung yang sangat dingin itu adalah di wilayah Dago. Dan untuk universitas yang ada atau kampus yang ada di wilayah Dago itu hanya ada beberapa, ada Polman, ada ITB, dan juga ada Unikom kalau nggak salah ya, daerah sana. Jadi ketika teman-teman pengen self healing gitu ya, atau nge-child gitu, kalau di Dago itu adalah tempat yang pas gitu. Selain tempat salah satunya di Polman itu selain berpendidikan, tempat berpendidikan yang pas, tempat untuk ngadem juga pas gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ke Bandung tuh dan ke Polman, nanti ketika diterima di Polman tuh banyak hal-hal yang didapat gitu. Dari segi lokasi udah strategis banget gitu. Dari segi lingkungan juga udah enak banget kalau di Polman itu. Kemudian mungkin saya sudah mengirimkan file Google Drive ya ke panitia ya. Apakah boleh ditampilkan? Oke, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Jadi untuk sistem pendidikan di Polman sendiri itu sistemnya itu adalah sistem pendidikan blok, di mana sistem pendidikan blok itu adalah semuanya sudah diatur oleh lembaga institusi. Nah, sistem pendidikan blok ini adalah kuliahnya terjadwal, serupa dengan SMA atau SMK, di mana kita kan kalau SMA itu udah harus masuk jam 7 dan nanti pulang tuh tidak bebas gitu, harus sesuai dengan yang dijadwalkan, yaitu jam 15.15. Tapi ini adalah jadwal biasa, tapi ketika kita sekarang mengalami perubahan karena ada COVID-19, jadi kita masuknya tuh sekitar jam 8 dan pulangnya sekitaran jam 4 gitu, karena 1 jamnya itu terhitung 45 sampai 50 menit seperti itu. Kemudian untuk SKS per semesternya atau SKS itu mata kuliahnya ya, jumlah mata kuliahnya itu adalah 18 sampai 20. Kenapa 18 sampai 20 enggak konsisten gitu? Karena untuk 18 biasanya itu lebih untuk ke D3 dan 20 SKS itu untuk yang D4 seperti itu. Nah, kemudian semesternya itu adalah sistemnya tuh 321, di mana 3 semester awal itu adalah studi. Maksud studi itu adalah pembelajaran biasa di kelas gitu, mulai dari praktek, teori, dan pelajaran yang bertatap muka dengan dosen dan kerjasama dengan teman-teman sekelasnya gitu. Kemudian 2 semesternya apa gitu? 2 semesternya itu adalah magang. Magang di sini kita berkunjung ke industri, dan istimewanya Polman ini sendiri adalah ketika kita magang, Polman itu digaji gitu magangnya. Ada yang digajinya sesuai UMR di kota ditempatkannya, dan juga ada yang mungkin setengah UMR. Dan kalau dibandingkan dengan kampus lain ya, kampus lain tidak, ketika magang itu tidak didapatkan atau tidak diberikan gaji gitu. Nah, kalau Polman sendiri itu mendapatkan gaji. Alasannya kenapa? Karena Polman sendiri mungkin karena ketika sebelum adanya PPI atau magang, dosen-dosen dari setiap jurusannya itu adalah mengunjungi atau mendatangi ke tempat-tempat magangnya itu untuk mengadakan kontrak gitu, dan di sana kita diatur apa yang harus kita lakukan di tempat magang. Jadi sudah terstruktur juga. Jadi magang di sini itu nggak bebas kalau di Polman ya. Magangnya itu udah ada SKS-nya juga. Jadi 1 semester magang itu SKS-nya juga 18 kalau untuk tahun sekarang.
Jadi ketika teman-teman nanti magang, keuntungan magang dari Polman itu pertama digaji. Yang kedua, tempat magangnya juga ada banyak gitu. Sudah disediakan oleh kampus, kita tinggal milih, nggak perlu mencari persyaratan, nggak perlu ribet mencari tempat magang ke sana ke sini. Jadi sudah disiapkan dari Polman. Udah digaji pastinya dan gajinya juga udah lumayan gede gitu. Kemudian di sela-sela magang tuh ada monitoring gitu. Monitoring di sini adalah ada kunjungan dari pihak dosen ke tempat perusahaan kita magang dan di sana kita mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan di sana, apa yang sudah kita lakukan di sana, apakah kita memang relate kerjaannya itu dengan jurusan yang kita pegang gitu atau kita masuki gitu. Kemudian satu semester terakhir itu adalah mengerjakan PA atau TA. PA sendiri adalah proyek akhir di mana PA itu adalah untuk D3 dan TA itu adalah tugas akhir di mana itu adalah khusus D4. Mungkin hampir sama jenisnya itu kayak skripsi di mana itu adalah salah satu syarat bagi lulusan diploma sehingga mendapatkan gelarnya. Dan untuk gelarnya sendiri untuk diploma itu khususnya di Polman karena semuanya teknik ya, teknik manufaktur berbau mesin. Jadi kalau yang D3 itu adalah AMD atau AMDT, ahli media teknik. Kemudian untuk yang D4-nya adalah sarjana teknik terapan, jadi STRT gitu. Jadi untuk gelarnya itu yang didapat ketika nanti lulus dari Polman. Dan persyaratan lulusnya itu adalah kalau D3 ya harus menyelesaikan semua sistem dan program studi yang ada selama di 3 tahun tersebut dan D4 pun sama gitu. Kemudian untuk partial orientednya atau kegiatan selama pembelajarannya, kalau untuk yang D3 itu difokuskan untuk memperbanyak praktiknya, praktik di labnya, di laboratoriumnya, dan untuk teorinya itu hanya sebentar. Jadi perbandingannya adalah 2:1, di mana 1 minggu kelas teori, kemudian 2 minggu kelas praktek. Jadi kita kalau mau dibanding-bandingkan ya, Politeknik khususnya Polman itu prakteknya itu adalah khusus bagi anak-anak Polman itu adalah tempat untuk mencari nilai terbesar gitu di prakteknya, sedangkan di teori karena teori itu kan 1 minggu, tapi dan juga dalam sistem penilaian pun praktek itu adalah nilai yang paling tinggi daripada nilai teori. Jadi mungkin untuk teman-teman yang D3 nanti, ketika teman-teman mendaftar menjadi D3, ya dua-duanya harus dikejar sama gitu. Tapi yang harus memang diunggulkan itu adalah prakteknya, karena praktek itu adalah selain menambah skill kita juga, itu yang menentukan IPK kita atau nilai akhir kita. Gitu. Kemudian untuk D4 sendiri itu karena 4 tahun ya, di mana itu mempersiapkan sarjana. Jadi teori sama prakteknya tuh balance gitu, imbang, di mana 1 minggu kelas teori kemudian 1 minggu kelas praktek. Jadi maksudnya tuh 1 minggu 2 minggu itu adalah dalam 1 bulan ya. Jadi misalkan bulan Januari bulan awal minggu pertama teori, kemudian 2 minggu selanjutnya itu selama 2 minggu praktek, kemudian dilanjut lagi seminggu teori, kemudian 2 minggu lagi praktek. Jadi itu untuk D3. Kalau untuk D4 minggu pertama teori, minggu kedua praktek, minggu ketiga teori, minggu keempat ya praktek. Jadi selang-selingnya gitu maksudnya seperti itu. Itu untuk kegiatan-kegiatan selama pembelajaran di Polman ya. Kemudian untuk jurusan-jurusan di Polman, mungkin tadi masih bingung gitu jurusan-jurusan ada di Polman. Nah di Polman sendiri itu ada 4 jurusan, tidak kurang tidak lebih ya. Untuk jurusan ada 4 dan prodinya ada sekitar belasan gitu ya. Nah untuk desain yang pertama ada jurusan desain engineering, jadi teknik perancangan. Teknik perancangan itu adalah jurusan yang kedua di Polman ya, jurusan yang kedua di mana pendiriannya itu adalah pendirian yang tahun kedua, adalah jurusan yang bergelut di bidang perancangan mesin. Perancangan mesin ini kayak kan di sini ada program studinya. Untuk jurusan teknik perancangan sendiri program studinya ada 3. Untuk yang pertama ada jurusan teknik perancangan perkakas presisi atau teknologi perancangan perkakas presisi. Yang kedua ada teknologi perancangan mekanik dan ketiga ada teknologi perancangan manufaktur. Nah,
Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang desain engineering sendiri. Desain engineering itu adalah jurusan yang bergerak di bidang perancangan mesin ya, mulai dari mesin-mesin sederhana, motor juga dirancang, sepeda juga dirancang kayak seperti itu. Kemudian part-part kecil ya, yang namanya casing HP juga bisa dirancang di sana. Cuman untuk di Polman sendiri di sistem pembelajarannya itu tidak merancang seperti itu, tapi merancangnya adalah jenis-jenis atau produk-produk yang berhubungan dengan industri. Salah satunya kayak bumper mobil dirancang oleh Polman, kemudian untuk sepeda juga dirancang oleh Polman, kemudian banyak yang lainnya. Dan mungkin ditanyakan itu rancangannya itu adalah menjiplak atau bagaimana? Nah, itu kita di sana dididik bukan untuk menjiplak, tapi mungkin kita dikasih gambar, misalkan gambar sepeda 2 dimensi. 2 dimensi ini adalah yang tampaknya depannya doang gitu, enggak 3D tapi dua dimensi. Nah, di sana kita disuruh untuk mengembangkan dan juga memperbarui gitu apa yang kurang, dan juga sehingga kelebihannya itu bisa ditonjolkan di sana. Itu untuk teknik perancangan. Kemudian yang kedua ada teknik manufaktur. Nah, teknik manufaktur sendiri adalah jurusan yang notabene-nya itu adalah yang orang-orang yang langsung pembuatan gitu. Pembuatan. Misalkan dari perancangan nih, perancangan tuh membuat sebuah bumper mobil misalkan ya, atau blok apa gitulah. Misalkan apa ya yang biasa diketahui teman-teman tuh, udahlah bumper mobil misalkan ya. Nah, yang membuatnya tuh dari teknik manufaktur gitu. Misalkan rancangannya itu dari atau desainnya itu dari teknik perancangan, kemudian dikasihkan ke orang-orang dari teknik manufaktur. Nah, ketika teknik manufaktur ini sudah menerima gambar, nah maka mereka bertugas langsung membuat produk dari gambar yang sudah dikerjakan gitu. Misalkan bumper mobil mulai dari ada ngebubutnya, kemudian ada ngefresh-nya, gerinda, sampai yang lain-lainnya itu mungkin secara sederhana ya. Tapi di sini untuk mata kuliahnya itu banyak juga gitu. Enggak hanya tentang pembuatan saja, tapi tentang pengetahuan material, cara-cara penggunaan mesin-mesin yang ada di Polman, dan juga elemen mesin yang ada atau yang harus diketahui ketika kita nanti mau terjun ke dunia industri itu. Dan kebetulan juga sebuah kebanggaan juga buat Polman gitu, di mana selain Politeknik Negeri Pertama dan Politeknik Pertama di Indonesia, Polman juga adalah salah satu atau satu-satunya politeknik di Indonesia yang mempunyai mesin yang sangat lengkap gitu. Mulai dari mesin-mesin yang berhubungan dengan di jurusan desain, kayak software-softwarenya gitu, karena desain itu lebih di software kayak AutoCAD-nya. AutoCAD-nya itu kan banyak, ada SolidWorks, ada CATIA, ada TopSolid, ada Creo, dan masih banyak yang lainnya gitu. Kemudian di teknik manufaktur ada CNC, ada bubut, ada fresh, dan juga ada bor dan lain sebagainya. Dan itu pun yang di manufaktur tuh ada yang manual, ada yang otomatis, dan masih banyak yang lainnya gitu. Dan kebanyakan dari kampus lain ketika mau membuat skripsi gitu dan membutuhkan kerja lapangan atau praktek itu biasanya menyewa atau meminjam lab di Polman gitu. Jadi itu mungkin salah satu kebanggaan juga buat Polman. Kemudian ada juga nih jurusan Foundry Engineering atau teknik pengecoran logam. Nah, di sini kalau yang teman-teman ketahui mah pengecoran logam itu kayak metalurgi. Tapi mungkin ada agak berbeda, ini D3-nya. D3 dari teknik pengecoran logam ya. Jadi teknik pengecoran logam ini adalah jurusan yang berfokus pada pembentukan atau pembuatan produk dari jenis logam, dari logam-logam ya, kayak pembuatan yang namanya tuh pembuatan nyetak-nyetak sebuah produk yang dari logam gitu. Mungkin salah satu ilustrasinya yang ada di gambar seperti ini ya. Jadi ini juga prodinya hanya satu, teknik pengecoran logam D3. Dan di sana pun selain ini yang ada di gambar ini adalah salah satu bentuk prakteknya. Tapi untuk bentuk praktek yang lainnya juga banyak, kayak mengetahui dasar-dasarnya dulu, mulai dari
pembuatan desain dari kayunya, kemudian pengenalan material yang ini, kemudian safety first-nya bagaimana gitu. Karena untuk teknik pengecoran logam ini adalah salah satu jurusan yang sangat apa ya, ekstrim gitu, maksudnya ekstrim. Dimana ini kan lahar tuh panas, jadi safety first-nya atau keselamatan kerjanya juga harus matang gitu, harus kuat. Jadi itu pasti menjadi pembelajaran utama atau pelajaran utama di teknik pengecoran logam. Kemudian yang terakhir itu adalah ada jurusan teknik otomasi atau otomasi dan mekatronika ya, otomasi dan mekatronika. Di mana ini adalah jurusan yang bergerak di bidang otomasi, robotik dan mekatronika. Nah, robotik ini kayak kan ketika kita mau menjadi seorang programmer, ketika kita mau menjadi seorang wiringer ya gitu, kita harus tahu dulu gitu bagaimana program yang dimasukkan ke dalam robot tersebut. Misalkan itu diilustrasikan ada hand robot ya, itu robot tangan gitu ya, yang tugasnya itu yang mendebiur serta merapihkan sisi-sisi dari produk gitu ya. Karena itu kan hasil coran tuh, hasil pengecoran. Jadi si produknya itu adalah hasil pengecoran logam itu. Nah, harus dirapihkan terlebih dahulu karena di sisinya itu adalah ada part yang masih kasar gitu, sehingga dibutuhkanlah robot untuk membersihkan atau ya merapihkan gitu sisi-sisinya. Nah, di sini supaya robotnya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan arahan yang kita mau, arahan benda yang kita buat, maka kita butuhlah seorang programmer gitu. Programmer di sini itu yang mengatur bagaimana gerakan si robot itu, mulai gerakan ke kiri, ke kanan, kemudian putaran dari deburingnya itu harus bagaimana, kemudian putaran atau kekuatan dan putar balik dari si bendanya itu bagaimana, dan ini dibutuhkanlah seorang programmer gitu. Di sini mungkin salah satu jurusan favorit juga gitu ya, otomasi engineering itu, dan akreditasinya adalah A ya kalau nggak salah. Jadi ini sesuai juga gitu dengan kondisi kita saat ini, di mana kita ada di saat di industri 4.0 dan semua kegiatan manusia itu hampir semuanya dibantu oleh robot gitu. Kehidupan sehari-harinya dibantu oleh robot atau yang berkaitan dengan manufaktur dan otomasi ya khususnya gitu. Karena mungkin dari anak-anak SMK udah pada tahu lah ya otomasi itu seperti apa, karena ada beberapa SMK jurusan mekatronika juga, jurusan otomasi juga yang mungkin pada dasarnya sudah berpengalaman di bidang PLC, kemudian programmer dan lain-lainnya gitu. Dan di Polman sendiri ini cakupannya itu lebih luas lagi gitu. Robot banyak juga robot-robot yang dipakai di Polman gitu untuk pembelajaran gitu. Mungkin itu pengenalan jurusan di Polman ya. Kemudian di sini ya gambar dari desain engineering. Nah, desain engineering itu mungkin lebih banyak diam atau mengerjakan kegiatannya itu di depan laptop. Dan keunggulannya mungkin ketika lulus nanti dapat sertifikat dari kampus itu adalah sertifikat desainer dan drafter gitu. Jadi ketika kita mau melamar pekerjaan, ketika mau melamar kerja, kita juga sudah dapat sertifikat pengantar gitu, bahwa kita tuh selain lulus diploma itu kita juga disertai dengan bahwa kita tuh mempunyai skill tambahan, yaitu menjadi seorang drafter dan desainer seperti itu. Ini desain engineering ya. Nah, untuk desain engineering ini fokusnya tuh ini skillnya tuh ada CAD, CMM, kemudian 3D scanning, gambar teknik, mekanika teknik, konstruksi material. Program studinya ada 3 ya, tadi sudah disebutkan juga, ada perkakas presisi, mekanik, dan manufaktur. Kalau perkakas presisi itu adalah kayak molding itu kayak cetakan ya, jadi dari plastik. Jadi misalkan headset ini, headset ini kan casing luarnya itu berbentuk seperti ini dan dibuat oleh jurusan ini gitu. Kemudian untuk mekanik, nah untuk perancangan mekanik ini lebih mekanik umum itu lebih ke mesin-mesin besar, kayak membuat mesin bubut, kayak membuat mesin freeze, mesin gerinda dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi teknik perancangan juga masih luas gitu. Kemudian ini yang D4-nya. Nah, kalau yang D4 karena ini masih setara dengan S1 ya, jadi perancangan manufakturnya itu semuanya digarap gitu, mulai dari perkas presisi ada dan mekanik umum pun ada seperti itu. Dan ini ada teknik
foundry ya, pengecoran logam. Pengecoran logam jurusannya cuma satu, teknik pengecoran logam. Nah, di sini ada kimia metalurgi itu kan, kemudian disk casting, sand casting, dan analisis material metal. Kemudian program studinya ada satu. Nah, di sini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa metalurgi ini kayak ITB gitu. Teknik pengecoran logam itu kayak metalurgi di ITB, tapi mungkin berbeda di sini, lebih banyak prakteknya daripada teori yang dijelaskan gitu. Sederhananya seperti itu. Kemudian ini salah satu bentuk aktivitasnya ya. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena ini salah satu gudang prakteknya atau gedung prakteknya yang sangat luas dan juga teknik banget lah gitu, teknik banget. Kemudian ini ada jurusan manufaktur engineering. Nah, ini manufaktur engineeringnya ini di depan CNC, dan untuk skill interestnya ada gambar teknik, metrologi, CAM, CNC, milling turning. Milling itu adalah mesin boot ya, mesin fresh, IDM, wire cut, assembly, mechanical properties. Nah, untuk program studinya ada 4. Ada teknik mekanik umum. Teknik mekanik umum itu adalah yang bersangkut pautan dengan teknik perancangan mekanik tadi. Jadi teknik perancangan mekanik dengan teknik mekanik umum itu ada sangkut pautnya, di mana teknik perancangan mekanik itu adalah orang yang membuat gambar mekaniknya, kemudian teknik mekanik umum adalah orang atau jurusan yang membuat produk dari gambar yang sudah dibuat dari teknik perancangan gitu. Nah, misalkan dari teknik perancangan mekanik umum itu membuat mesin gerinda. Mesin gerinda ini misalkan yang hand kan ya, misalkan mesin gerinda ini jadi casing atau pegangannya itu diedit sedikit dan ditambah misalkan sistem magnet di sananya misalkan gitu ya, supaya lebih gampang misalkan. Nah, teknik mekanik umum inilah yang membuat dari komponen-komponen sampai memasang komponen-komponen tersebut yang dibutuhkan di si gerinda tersebut. Misalkan itu sederhananya. Kemudian yang kedua ada teknik pembuatan perkakas presisi yang saling berhubungan juga gitu dengan yang tadi teknik perancangan perkakas presisi. Itu kan ada juga. Kemudian yang ketiga ada teknik perawatan mesin atau maintenance. Jadi di sini lebih ke bagaimana kita menjadi seorang operator yang bisa merawat mesin gitu. Teknik manufakturi atau ME disebutnya. Jadi lanjut ke program studinya yang ketiga itu ada teknik perawatan mesin atau maintenance. Jadi kita di sini merawat mesin, berarti merawat itu bukan menjadi seorang yang membersihkan ya, tapi lebih ke perawatan bagaimana cara membersihkan mesin CNC, bagaimana kita tahu umur mesin CNC ini tuh bisa bertahannya berapa lama gitu. Perawatannya itu apakah harus 1 hari 1 kali atau 1 minggu 1 kali. Dan di sini banyak pembelajaran yang harus dipelajari. Kemudian yang terakhir yang D4-nya ada teknik mesin dan manufaktur. Di sini itu ada 2 ya. Teknik mesin masuk, teknik manufaktur juga masuk. Dan di sini yang D4 ini mencakup semuanya gitu. Mencakup di teknik mekaniknya, teknik pembuatan, teknik perawatan, dan juga teknik perancangan juga masih masuk ke dalam teknik mesin dan manufaktur. Karena ini sebuah program studi yang cukup luas gitu, cukup besar juga, ada teknik mesinnya dan teknik manufakturnya. Seperti itu. Kemudian ini, nah di sini ada teknik otomasi ya, ada teknik otomasi atau automation engineering atau AE ya. Di sini fokusnya itu adalah programming, microcontroller, IoT, kemudian robotika dan elektronika, sensor, pneumatik hidrolik, dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk program studinya ada 2, yaitu D3 teknik mekatronika, kemudian D4 teknik rekayasa otomasi. Nah, di sini untuk skill-skill yang bakal didapatnya itu banyak sekali gitu, dan sangat dibutuhkan di zaman sekarang gitu. Jadi teman-teman ketika berminat menjadi seorang programming atau orang-orang yang bergelut di bidang ahli otomasi yang mengotomatiskan segala sesuatu bisa masuk ke sini gitu mungkin. Kemudian ini salah satu gambarnya. Nah, ini fasilitas yang ada di Polman ya. Fasilitasnya sudah cukup lengkap ya, mulai dari lab jurusan itu sudah lengkap semua. Kelas teori juga ada, auditorium atau aula ya kalau SMA itu.
fasilitas olahraga juga ada, amphitheater juga ada, workshop, perpustakaan, fasilitas UKM, masjid juga ada, kantin juga ada, toilet juga ada, dan ATM juga ada. Kemudian di sini finansial ya, untuk membahas tentang biaya yang dikeluarkan ketika masuk ke Polman. Mungkin UKT-nya atau kuliah ininya biaya per semesternya, UKT itu uang kuliah tunggal, jadi dibayarkan setiap 1 semester sekali dari 500.000 sampai 9 juta rupiah. Itu tergantung jurusan yang diambil dan tergantung yang namanya UKT itu kan pendapatan orang tua gitu ya, jadi disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Nah, ada juga yang mendapat beasiswa, ada beasiswa yang beasiswa pasti nol kan, UKT-nya nggak mengeluarkan uang sepeser pun ketika nanti ditagih di setiap semesternya gitu. Yaitu swastanya itu banyak, yang ini hanya beberapa ya, ada Bank BNI, Bio Farma, Asta Group, kemudian pemerintahnya juga ada Bilik Misi, Pemprov Jabar gitu. Masih banyak yang lainnya lah, beasiswa biasanya keluarnya itu ketika kita sudah diterima di Polman, baru beasiswanya biasa ditawarkan seperti itu. Kemudian ini nih, ketika kalian bercita-cita ingin bekerja di sebuah industri atau membuka sebuah perusahaan dan pastinya menginginkan atau membutuhkan pengalaman kerja dulu, ini nih tempat-tempat yang mungkin cukup besar gitu ya. Dari industri tambang dan energi juga banyak Polman itu. Jadi ketika kita atau teman-teman pengen bekerja di perminyakan, di pertambangan, Polman juga sudah bisa memfasilitasi karena alumni-alumni juga banyak yang menjadi pimpinan di sana gitu, sehingga kita bisa masuklah insya Allah dengan mudah gitu. Kemudian di otomotif kayak ya motor mobil seperti itulah ada di Toyota, Asta Group juga ada tuh. Jadi ketika teman-teman pengen daftar ke salah satu yang di sini misalkan bisa dengan mudah gitu ketika Anda lulusan dari Polman. Industri manufakturnya banyak, kemudian robotiknya juga banyak, elektroniknya banyak, dan wirausahanya banyak. Dan alasan kenapa saya sendiri masuk ke Polman itu karena pertama dulu saya pengen kerja gitu ya, habis kuliah pengen kerja, dan ketika melihat profil Polman seperti ini dan salah satu tempat kerjaan saya itu ada di sini gitu, yang dibidik saya itu ada di sini, maka saya masuk Polman dan alhamdulillah diterima. Dan kan Polman itu ada program magang ya, dan di magang ini kita tahu gitu bahwa Polman tuh memang dikenal di industri gitu. Jadi industri itu industri tambang juga dikenal, otomotif, manufaktur, banyak lah intinya. Polman itu dikenal di dunia industri meskipun di masyarakat tidak dikenal. Karena moto anak-anak Polman itu gini, meskipun kita tidak dikenal oleh masyarakat, tapi industri mana yang tidak mengenal Polman, seperti itu. Jadi semuanya itu, semua industri yang dari industri terkecil sampai industri terbesar itu pasti udah mengenal Polman Bandung gitu atau PMS ITB. Dan di setiap industri itu pasti banyak alumni-alumninya gitu. Berbeda dengan politeknik yang lain mungkin masih sedikit, tapi Polman itu sudah banyak, dan kebanyakan lulusan Polman itu kerjanya itu sekitar 5 tahunan. Nah setelah 5 tahun kerja baru membuka perusahaan, dan banyak mengundang lulusan-lulusan fresh graduate-nya itu untuk kerja di sana. Jadi untuk peluang kerja dari lulusan Polman itu sangat luas sekali gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cepat dapat kerja, yuk masuk Polman gitu, biar insya Allah ada jalan yang lebih cepat gitu. Kemudian ini kerjasama dengan internasional. Mungkin teman-teman ada yang suka field student exchange gitu, atau melanjutkan pembelajaran ke luar negeri. Polman juga banyak untuk di luar Asia Tenggaranya itu. Ada yang pertama ada Jerman, yang kedua ada Swiss, yang ketiga ada Prancis, kemudian yang keempat ada Taiwan, kelima ada Jepang, dan kemudian banyak juga kayak Malaysia, Brunei, dan Singapura juga itu kita kerjasama gitu. Dan ketika teman-teman, dan biasanya gitu teman dari Polman itu 1 tahun sekali ada yang namanya pertukaran mahasiswa. Biasanya tahun sekarang juga, kemarin baru beberapa minggu ke belakang itu sudah dilaksanakan dengan Malaysia. Dan saya juga salah satu pesertanya gitu. Dan di sana sangat ramai banget gitu ketika kita menjadi salah satu peserta dari program pertukaran mahasiswa gitu. Jadi itu sangat ramai lah gitu, sangat seru gitu, dan menambah wawasan juga.
Dan juga Polman itu memfasilitasi ketika teman-teman ingin magang di luar negeri juga difasilitasi. Kemudian ingin kerja di luar negeri juga difasilitasi. Maksud difasilitasi di sini adalah kayak sistem mencari beasiswanya bagaimana, tempat kerjanya bagaimana, hubungan dengan di sana bagaimana, kemudian mencari relasi alumni yang bisa membantu di sana bagaimana. Jadi Polman di sini tidak melepas tangan gitu, dan di sini juga kita terikat. Maksudnya ketika kita lulus dari Polman, ada yang namanya Ikatan Alumni Polman Bandung atau IKAL Polman. Jadi di sana kita tidak terputus gitu ketika kita sudah lulus dari Polman, tapi kita juga masih diikat dalam masih diakui gitu, masih ada keluarga lagi gitu yang namanya adalah IKAL Polman. Gitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman pengen berencana kuliah lagi di luar negeri, kemudian magang di luar negeri atau pertukaran mahasiswa di luar negeri dengan luar negeri sangat difasilitasi gitu. Kemudian ini nih, mungkin teman-teman kemarin juga ada yang mendm saya, Kak, untuk pendaftaran ke Polman sudah dibuka belum, katanya gitu. Saya jawab gini, mungkin karena Polman itu negeri kan, jadi menunggu, dan juga sekarang itu sistemnya itu ada SNMPN, SBMPN, jadi teman-teman tinggal menunggu dari launchingnya di IG Kemdikbud dan juga Polman Bandung gitu. Nah, untuk tahapan-tahapannya ada yang namanya SBMPN, itu tes tulis 42 Politeknik Nasional secara nasional, yaitu biasa kayak SBMPTN. Kemudian ada SNMPN, seleksi undangan. Jadi itu undangannya itu kayak SNMPTN juga biasa, cuman ke Politeknik negeri gitu. Biasanya ini kemarin juga saya udah lihat launching di Kemdikbud itu udah mulai ya beberapa hari lagi kalau nggak salah gitu ya. Kemudian ini SNMPN biasanya untuk kuotanya itu lumayan lebih banyak gitu. Jadi kuota penerimaannya kalau tidak salah itu kan ini nih ada SBMPN, SNMPN, dan UMPN. Nah, ada 3 jenis tahapan. Nah, UMPN itu adalah mandiri ya. Perbedaannya dari SBM dengan SNM itu, kalau SBM dan SNM itu adalah segala sesuatunya difasilitasi secara nasional oleh pemerintah, tapi kalau UMPN itu difasilitasinya atau disediakannya itu adalah oleh kampus atau oleh Polman sendiri gitu. Dan untuk UMPN itu ada tes tulis, yaitu tes tulis kayak apa ya, apa logika seperti itu. Ada tes logikanya, kemudian ada matematika, fisika, dan bahasa Inggris untuk tes yang berbau dengan SMA gitu. Nah, untuk kuotanya itu kalau tidak salah 40-40-20 gitu. Jadi 40% SBM, 40% SNM, dan 20 UMPN itu kalau tidak salah, kalau tidak berubah gitu. Karena saya belum mendapatkan yang terbarunya gitu. Nah, bedanya dari politeknik lain, meskipun kita Polman ya, ketika kita sudah lulus di SBMPTN atau SNMPTN ya khususnya, di tahap pertama, di tes tulis dan juga penyeleksian berkas-berkas dari sekolah, kita lulus nih tahap 1, tapi kita udah belum tentu masuk ke Polman, karena ada yang namanya tes 2 atau tahap 2, yaitu tes wawancara, tes fisik, dan skolastik. Nah, tes fisik sendiri itu kalau secara offline-nya dulu sebelum adanya COVID-19 itu kita ke Saraga atau Sabuga yang ada di ITB, kita dites jasmani kita mulai dari kesehatan kita, mata kita, kemudian dites juga lari selama 15 menit, harus beberapa putaran gitu. Kalau laki-laki minimal 4 putaran, kemudian perempuan minimal laki-laki 5, perempuan 4 gitu kalau tidak salah ya. Kalau mau aman di tes fisiknya gitu. Kemudian di sini juga ada wawancara, di mana wawancara ini dilakukan dengan dosen-dosen yang ada di Polman, dosen-dosen ahli dari jurusan yang bersangkutan ketika mewawancarai kita. Nah, di sini di wawancaranya kayak wawancara biasa, mungkin kayak alasan kita masuk ke Polman apa, dan pengetahuan seputar program studi yang kita pilih seperti itu. Kemudian ada juga yang tes skolastik. Tes skolastik di sini adalah beda ya dengan tes skolastik di CPNS atau di kedinasan yang mungkin beda, tapi di sini tes skolastiknya kayak lebih ke daya bayang kita. Jadi kita misalkan di sini dikasih sebuah kubus dadu gitu. Misalkan pandangan depannya itu adalah angka 2. Nah, pandangan belakangnya itu angka berapa gitu. Salah satu secara sederhananya seperti itulah Polman itu.
Jadi tahapan 2 ini yang menentukan bahwa kalian itu bakal benar-benar keterima di Polman atau enggak gitu. Jadi ini adalah unik dan juga rasa kepuasan sendiri ketika kita lolos dari Polman gitu. Karena kita melewati tahapan-tahapan yang cukup sulit gitu di Polman itu. Ada tes wawancara dan tes fisik gitu. Kemudian ini jalur penerimaan di Polman ya. Kemudian di sini ada organisasi juga di Polman. Ketika teman-teman ada yang mau berminat menjadi organisator atau orang yang ya HMJ atau himpunan jurusan, himpunan daerah, dan UKM atau unit kegiatan mahasiswa, dan UKM pun banyak. Ini hanya jenis-jenisnya. Rohani itu keagamaan ya. Ada yang Islam, ada yang Kristen juga dihimpun di sana, ada beda-beda lagi. Kemudian Ristek itu adalah kayak UKM CNC, UKM robotik, UKM otomotif atau yang lainnya masih banyak juga. Seni budaya, ada seni budaya Sunda, ada Minang, ada Jawa dan lain sebagainya. Olahraga ada, terus bahasa juga ada, dari Inggris, Prancis, Jepang juga ada gitu. Kemudian ini salah satu rinciannya. Nah, ini salah satu dokumentasinya, ini BMKM Polman Bandung ya. Ini UKM-nya atau eskul kalau di sekolah itu. Dan mungkin ini moto kami, presisi ciri kami, mutu andalan kami, dan teknologi unggulan kami. Mungkin itu presentasi dari saya, cukupkan sekian. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Oke, teman-teman, terima kasih pada Kak Rifki untuk presentasi tentang Polmannya. Luar biasa ya, ternyata memang banyak banget di sini. Polman itu hasil-hasil dari manufaktur itu menopang kehidupan kita sehari-hari ya, dan yang kadang kita nggak tahu ya, itu kurang diketahui. Tapi tadi kalau kata Kak Rifki, nggak apa-apa, nggak diketahui masyarakat, tapi semua industri itu mengetahui Polman ya. Nah, itu luar biasa ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba buka sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau nanya lewat chat, bisa langsung lewat chat atau mau langsung boleh. Oke, baik. Ini ada yang bertanya ya dari Puspa Ya. untuk Tes fisiknya apa aja katanya? tes masuk Polman yang tes fisik. Nah, untuk tes fisiknya secara ini ada dua kondisi di mana ketika offline itu dulu kita ke Saraga, yang dari daerah manapun kita ke Saraga, ke Sabuga di TB. Nah, di sana kita dites mulai dari ketinggian, kemudian tes mata ya, takutnya ada yang buta warna atau yang enggak gitu. Kemudian ada riwayat penyakit. Itu maksudnya tinggi badan ya Kak ya? Jantung. Ya, tinggi badan ya. Bisa tadi bisa takut ketinggian gitu misalnya. Enggak ya, tapi tinggi badan ya maksudnya ya. Bukan dites dari ketinggian berapa dilempar. Ya, soalnya kenapa? Enggak. Jadi takutnya kan kalau misalkan tinggi badannya kurang dan mengambil jurusan yang memang ekstrim kayak foundry gitu, itu kan dikhawatirkan gitu. Jadi harus benar-benar selektif juga. Kemudian ada buta warna, karena kenapa ada tes buta warna? Karena kita juga di sana dipelajari bagaimana jenis-jenis material, jenis-jenis bahan yang ada di industri gitu. Mulai dari besi, kan besi itu banyak jenisnya, plastik itu juga banyak jenisnya, dan warnanya pun beragam. Ketika kita orang yang buta warna melihat warna yang seharusnya biru tapi malah warna apa gitu, jadi kan takutnya salah nanti menganalisanya seperti itu. Kemudian gitu. Ketika tes buta warna selesai, ada juga tes kesehatan fisik. Kita disuruh olahraga mulai dari pemanasan sampai lari ya. Tadi disebutkan juga bahwa kita dikasih waktu 10 menit sampai 15 menit gitu kalau tidak salah. Kita harus mengelilingi lapangan yang ada di Saraga. Itu sekitar 500 meter ya, satu kelilingnya itu. Dan untuk perempuan minimal 3 sampai 4 keliling gitu dalam 10 menit itu, dan laki-laki 4 sampai 5 ke atas gitu. Jadi batas minimalnya seperti itu kalau ingin aman lolos dari tes fisiknya gitu. Kalau Kak Rifki waktu itu berapa keliling? Bisa berapa keliling Kak? Saya dulu 4 keliling sih.
Dan yang lainnya juga ada yang sampai 6 keliling, ada yang 7 keliling Oh, juga teman-teman yang lainnya tuh. iya 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 iya, luar biasa ya. Itu ya ternyata Lumayan teknik. ekstrim juga sih. Dan kebanyakan Iya. yang banyak gugur seleksi itu adalah ketika di tes keduanya gitu. Jadi Hmm. SNMPN sama SBMPN tuh banyak yang lulus atau yang lolos seleksi. Tapi ketika tahap keduanya itu banyak yang nggak lolos gitu karena mungkin di sananya itu selain fisik juga ada tes skolastik juga. Itu tes skolastik juga sangat menentukan gitu. Dan Hmm. yang saya ketahui untuk perbandingannya skolastik 40 kalau tidak salah itu, wawancara Hmm. 30 20, fisik juga 40 kalau tidak salah itu. Jadi fisik sama skolastik yang memang kebanyakan orang itu menjadi ininya apa trouble-nya gitu di sana. Iya iya, betul betul. Ini juga mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua ya dari Muhammad Alfara yang harus dipersiapkannya agar lulus tes Polman itu ya tadi fisik terutama ya fisiknya, udah gitu sama tes skolastiknya ya banyak-banyak latihan ya untuk itunya ya Ya untuk apa betul. untuk tesnya ya karena banyak yang gugur katanya di situ Ya. malah gitu ya untuk fisik oke-oke ternyata pas Asli, udah. tes skolastiknya banyak yang gugur gitu ya buat Muhammad Alfara. Dan ini punten Karena di Kak skolastik Rifki tadi ada video yang diputar, videonya kita simpan di website ini ya, website event ini ya. Jadi mungkin teman-teman untuk yang mau lihat video tadi yang harusnya diputar ketika presentasi Kak Rifki, bisa lihat di website kita universityexpo.tridayagroup.com, di situ videonya ada gitu ya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Kak Rifki dan mungkin punten karena kita emang ada keterbatasan waktu, ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Nanti kalau ada apa-apa mungkin Kak Rifki bisa ngeliatin apa sosial medianya aja jadi ke teman-teman bisa langsung menghubungi Kak Rifki secara personal atau mungkin ke sosial media Polmannya. Ini pertanyaan dari ya. Rini katanya Kak. Kalau di Polman jurusan apa yang banyak perempuannya cenah? Karena ini teknik takutnya identik sama laki-laki kali ya gitu deh. Takutnya Ya. laki-laki semua gitu. Jadi Ya. pengen tahu nih Rini katanya. Jurusan apa yang banyak perempuannya Kak? Kalau untuk perempuan kebanyakan di jurusan teknik perancangan atau desain ya, dan juga yang kedua otomasi, yang ketiga itu jurusan teknik manufaktur, dan yang terakhir jurusan foundry. Jadi yang paling banyak itu adalah jurusan DE atau teknik perancangan desain. Oh, di perancangan desain ya. Di situ ya banyak ceweknya ya. Iya. Ya, Kalau dan Kak Rifki cewek ini, di sana mah diistimewakan gitu. oh diistimewakan. Diistimewakan. Karena Iya. perbandingan cewek itu di sana 3 banding 1 gitu. Jadi kalau cewek kerja berat-berat tuh pasti dibantu sama cowok di backup gitu. Oh gitu. Jadi Jadi satulah di Polman cewek-cewek. iya, jadi sebetulnya untuk Rini juga jangan terlalu khawatir ya karena pasti dibantu nih sama cowok-cowok di sana ya pada ini semua peka Pasti semua lah pasti cowok-cowok dibantu di semua. Polman mah ya. Ya. Pada peka semua ya, tahu ceweknya nggak bisa dibantu langsung ya. Wah, luar Apakah? biasa. Gitu. Oke, Kak Rifki, aduh mohon maaf nih karena memang waktunya sudah habis. Silakan closing statementnya sama ininya ya, sama apa akun media sosial yang bisa dikepoin sama teman-teman nih untuk mengetahui tentang Polban atau via Kak Rifki atau via kelembagaannya langsung. Silakan Kak. Oke, mungkin untuk terakhir terima kasih kepada Tridaya Group ya yang sudah mengundang Polman Bandung untuk bisa hadir di sini dan juga untuk teman-teman semua yang mau masuk ke Politeknik Manufaktur Bandung, kami tunggu di sini, kami tunggu menjadi keluarga sosial fisika dan info BEM Bandung. Terima kasih banyak banget Kak Rifki ini dari Polman Bandung, Politeknik Manufaktur, banyak banget informasi yang bisa kita dapat ya tadi ya. Dan memang dari Polman itu produk-produknya hasil-hasilnya tuh banyak membantu kehidupan kita sehari-hari ya. Siapa yang bisa ngebayangin sih tentang teknologi VAR ternyata salah satunya dipelajari VAR mah di bola ya VR maksud saya maaf virtual reality dipelajari di Polman juga. Udah kayak gitu ternyata self driving juga ternyata dipelajari juga di itu ya di Polman ya. Jadi nanti mungkin kedepannya mobil itu sudah tidak perlu lagi ini ya sudah tidak perlu lagi supir ya gitu. Jadi bisa berjalan sendiri dengan tingkat resiko kecelakaan yang semakin kecil gitu ya. Jadi ini hasil dari karya teman-teman lulusan Polman. Nah ini bisa teman-teman kalau misalnya mau langsung masuk ke Polman bisa langsung ke poin tadi di sosial medianya yang akan di-share sama Kak Rifki di chatnya, bisa langsung ke situ untuk tanya-tanya atau untuk dokumentasi yang lainnya bisa langsung ke website khusus event Tridaya University Expo 2021 ini di universityexpo.tridayagroup.com ya luar biasa tadi saya
ngelihat banyak banget insight dari Kak Rifki, dan memang tentang dunia manufaktur terbuka jadinya ya. Semoga ini juga berpengaruh juga sama teman-teman. Jadi terus benar-benar quotes tadi saya pegang banget dari Kak Rifki nih. Walaupun tidak terkenal di masyarakat, tapi seluruh industri atau seluruh perusahaan itu tahu lulusan-lulusan kualitas dari lulusan Politeknik Manufaktur ya. Luar biasa sekali. Dapat banget tuh Kak ya. Nah, ini supaya jadi catatan buat teman-teman yang mau lanjut nanti kuliahnya mau kemana ya. Ini ada pilihan lagi. Setelah tadi pagi ada dari STTB, yang kedua dari Unpad, yang ketiga ini dari Politeknik Manufaktur Bandung, Polman ya. Nah, luar biasa. Oke, langsung aja ya, kita ada sesi yang keempat, sesi terakhir di hari ini. Waduh, ini kita akan bertemu sama teman-teman dari Poltekkes Bandung, Politeknik Kesehatan. Kakak-kakak dari Poltekkes sudah pada hadir.